Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Perlindungan SHMM selaku Pembina Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Irwanto Tampungbol MPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara. Yang kami hormati Bapak Ketua STM Utama, Bapak Dr. Renita Buton STM.Com beserta jajaran. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Kolonel Infantri Adam Suherwan SSOS. Yang kami hormati narasumber kita, Kasih Mamet Bela Negara Letnan Kolonel CBA Dike Kusuma. Dan yang kami hormati para dosen dan staf akademik serta para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Baiklah, untuk menambah hikmat dan keberkahan kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Akbar Gifari. Saya akan memimpin doa dengan ajaran agama Islam. Kepada rekan-rekan sekalian dan Bapak, Ibu dosen dan pada narasumber kita yang memiliki agama selain agama Islam untuk menyesuaikan ajaran masing-masing. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars dari Kabutama yang akan dipimpin oleh Saudara Ariston Marbun. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kuliah umum pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua STMIK Utama. Telah hadir bersama kita Pembina Yayasan STMIK Utama Bapak Dr. Paliduman Purba SHMR dan juga Ketua Yayasan Bapak Dr. Agus Ketua Anggota Pengurus DPD. Terima kasih Pak atas dukungannya sehingga acara ini bisa berjalan. Telah hadir juga bersama kita pemateri kita yang sangat luar biasa dari Kemenhan Republik Indonesia. Ada Bapak Dadang Sudirman. Terima kasih Pak, selamat datang di Kota BJ. Bapak Dike, kami selamat datang Pak. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Pembina Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara kepada Bapak Dr. Paliduman SHMM. Dengan hormat kami persilakan. Salam sejahtera kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang baik, Jumat penuh berkah, kita bisa mengikuti kuliah umum tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Pada kesempatan ini kita menyambut baik atas kehadiran dua orang tokoh, dan dalam hal ini Bapak Kolonel Infanteri Adam Sherwan, tepuk tangan beliau, dan Bapak Letkol Nike Kusuma, ceramah yang sudah certified, yang khusus datang dari Kementerian Pertahanan Jakarta. Dan saya pikir STMIK Utama ini di BJ ini dan satunya saya pikir di BJ Langkat yang bela negara dan wawasan kebangsaan, dosennya datang dari Jakarta dari Kementerian Pertahanan. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu. Dari pagi sampai siang ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, bahwa saya mendapat sesuatu yang beda dari tempat-tempat yang sudah saya kunjungi. Salah satunya saya mendapat suatu figur yang bukan idola ya Pak, semacam yang wah ini suatu hal yang saya respect kepada Bapak Paliduman. Tepuk tangan. Beliau tadi pada saat di tempat yang pertama menyampaikan sejarah, karena bagaimanapun kita jangan lupa dengan sejarah yang ada pada diri kita, ada pada bangsa kita. Beliau menyampaikan perkembangan sampai saat ini tentunya bukan sesuatu yang mudah. Ada pasang surut, ada sesuatu yang menjadi cobaan, tapi saya lihat semuanya berkembang dan saya salut kepada beliau. Dan ini mohon menjadi bagi para mahasiswa semua, para adik-adik semua, bisa dijadikan semacam figur bahwa saya suatu saat bisa seperti beliau. Ya, kenapa? Kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Sekarang tahun 2025. Tentunya waktu 20 tahun saya sudah pensiun, Pak Paliduman pun mungkin sudah pensiun, semua yang di depan ini adik-adik semualah yang akan menggantikan. Who knows? Kita nggak tahu siapa yang akan menggantikan itu. Makanya saya terima kasih atas undangannya, sehingga kami bisa memberikan semacam wawasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kena lah apa yang ini. Satu hal yang saya salut dengan lingkungan yang ada, selain masalah posisi strategisnya itu juga, saya lihat muka-mukanya itu beda dengan yang tadi Pak. Di sini lebih cerah lagi, ya. Walaupun siang saya lihat mukanya udah cerah semua. Baik, saya akan lanjut dengan materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa diterima. Karena saya lihat di tempat tadi yang pertama itu antusiasme, termasuk tadi pluralisme menyangkut masalah agama, masalah itu muncul. Jadi satu hal yang perlu diingat, bahwa dalam agama apapun tidak pernah mengajarkan kebencian. Itu perlu dicatat ya. Tidak pernah memberikan suatu ajaran harus membenci suatu kepercayaan atau agama siapapun. Dalam agama Muslim disampaikan lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi agamamu, agamaku, agama. Artinya jangan
sesuatu yang akhirnya merusak. Saya lihat di Medan sini dengan heterogen yang ada dari suku bangsa, dari agama, tapi rukun gitu. Saya mengalami pada saat di Kalimantan perang Dayak dan Madura, mungkin pernah dengar. Bagaimana orang makan orang. Saya kalau bunuh orang, Pak, waktu perang bukan di sini ya, waktu perang, bunuh ya bunuh saja, tembak selesai. Kalau di sana, mohon maaf, orang Dayak itu kalau membunuh orang Madura, kalau belum makan hatinya, dia tidak ini. Nah ini jangan sampai terjadi suatu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Tidak banyak terekspos karena memang sangat-sangat luar biasa kejam. Kepala ditaruh di pinggir jembatan itu. Setiap hari saya menerima 5 kepala pos saya itu. Setiap hari saya harus mengambil badan tanpa kepala untuk kita makamkan. Sejarah jangan terulang seperti itu. Karena apa? Ego masalah suku, ego masalah suatu superior tidak ada. Kita bersyukur punya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam Pancasila itu mengajarkan suatu kebaikan, kebersamaan. Perbedaan bukan suatu hal yang harus dipertanyakan, tapi perbedaan merupakan keragaman dari bangsa kita. Baik, saya lanjut. Saya perkenalkan diri dulu saya. Saya Kolonel Infanteri Adam Suherlan. Saya jabatan Kepala Subdirektorat Lingkup Pendidikan di Bela Negara di Cienpotan Kemhan. Saya Akmil 93 ya. Kalau angkatan saya sekarang sudah jadi Pangdam. Kalau saya cukup alhamdulillah bersyukur dapat kolonel seperti ini. Kemudian saya juga pernah kuliah penugasan dalam dan luar negeri. Salah satu yang perlu adik-adik ketahui, bahasa itu adalah semacam modal kita ya. Bukan karena kita makan singkong terus nggak bisa bahasa Inggris, itu bukan alasan. Bukan berarti kita nggak makan roti, kita nggak bisa bahasa Perancis, tapi keinginan. Karena kalau sudah kita menikmati bahasa, itu akan secara natural keluar kita. Ngomong apa aja bisa, ya. Kemudian saya bersyukur sudah pernah ke luar negeri dengan kemampuan saya, dan saya menyatakan Indonesia adalah negara terbaik. Karena apa? Ke luar negeri itu 3 hari seminggu enak, selebihnya nggak enak. Banyak faktor. Pertama dari faktor makanan, jelas. Kita kalau nggak ketemu nasi itu rasanya kurang ini. Yang kedua, faktor bahasa. Setiap tempat belum tentu bahasanya sama. Ya, contoh saya di Polandia. Di Polandia itu berbatasan dengan Jerman, harus pakai bahasa Jerman. Berbatasan dengan Ceko, saya harus berbahasa Ceko. Kita di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesia pasti mengerti. Ya, itulah kita bersyukur hidup di negara Indonesia. Belum lagi masalah keramah tamah. Orang luar itu kalau diajak senyum, belum tentu mereka menerima. Mereka malah curiga. Kita maksud baik untuk beramah tamah, tapi itu nyatanya. Ya. Kemudian jabatan saya kebetulan lama di Kalimantan dan sekarang di Kementerian Pertahanan. Ini keluarga saya bukan pamer bahwa keluarga saya tidak. Saya berusaha untuk mengantarkan anak saya kemana dia mau. Karena mungkin dulu lingkungan saya di asrama, di batalion, sehingga anak-anak saya mungkin seperti itu. Padahal jujur, saya tidak mau. Kenapa? Cukup saya aja yang menderita. Ya. Tapi ternyata anak-anak beda. Anak saya yang ketiga ini kelas 3 SMA, saya pengen anak saya jadi dokter. Karena kakeknya juga dokter, gitu kan. Tapi ya nggak tahu lah. Sama saya yakin adik-adik semua pasti punya cita-cita. Dan saya lihat sekolah ini menyangkut masalah IT. IT di mana pasti akan berkembang. Semua perkembangan zaman tidak lepas dari masalah teknologi dan internet lah khususnya. Apalagi jujur, bangun pagi apa yang dilakukan? Ngecek status, ya. Harusnya kan berdoa,
Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih sudah diberikan kami nafas kesempatan hidup lagi. Jangan bangun tidur enaknya minum kopi. Itu yang terjadi. Kemudian ada satu hal yang sederhana sebenarnya. Pada saat kita bangun pagi, rapikan tempat tidur. Sepele memang, sepele. Tapi kita lupa suka. Kenapa? Kita akan kembali ke tempat tidur itu. Kalau suasananya nyaman, selimutnya rapi, spraynya kencang, begitu kita dalam kondisi capek, lelah, tentunya akan nyaman. Walaupun bau iler gitu kan, ya. Tapi kalau misalnya berantakan, wah beda. Ya, ini sekilas tentang saya. Silakan adik-adik kalau misalnya ada kesempatan di Jakarta, ketemu kita. Kita dekat Monas kantornya. Tadi saya sudah tadi dari pembina menyampaikan bahwa saya diperintahkan khusus untuk datang ke sini karena memang ada sesuatu yang perlu kami sampaikan terkait dengan sertifikat. Ya, tadi saya lihat mengumpulkan KTP, jadi cukup nama dengan NIK ya. Nanti kita ini. Kenapa dengan NIK? Karena kita sudah terhubung dengan Dukcapil. Sertifikat ini kita tidak tahu kapan dibutuhkan, tapi yang jelas ada beberapa universitas yang sudah mewajibkan untuk dapat sertifikat kader bela negara sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Kemudian kalau di ASN itu sertifikat untuk dapat ikut jadi pegawai negeri. Ya. Jadi bukan wah ini mentang-mentang. Kenapa tadi disampaikan? Zaman sekarang dengan zaman pembina tadi ataupun saya itu masih ngalami P4, penataran P4. Jadi betul-betul menyangkut masalah wawasan kebangsaan itu tahu. Saya akan cek sekarang. Mudah-mudahan salah perkiraan saya. Adek, ya berdiri. Saya pengen dengar sebutkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Saya tanya misalnya ibu kota provinsi aja, banyak yang nggak tahu. Padahal itu pelajaran SD. Ya. Pancasila merupakan suatu ideologi bangsa yang harus kita tetap jaga. Makanya saya hadir di sini salah satunya untuk itu. Lanjut. Para mahasiswa sekalian, ini para ibu dosen, bapak dosen, mohon maaf nih, bukan maksud mengaji, sesama biskota dilarang saling mendahului lah ya. Bahwa saya ingin memberi gambaran bahwa luas wilayah kita itu 5 juta sekian, darat dan lautan. Untuk daratannya itu hampir 2 juta kilometer persegi, untuk lautan 3 juta sekian. Sumatera, Aceh sampai dengan Lampung aja kita mungkin kalau, waduh, betapa jauhnya gitu kan. Yang baru ada namanya sekitar 7.000 pulau. Kalau nggak percaya, cek sendiri. Ini data yang kita dapatkan ya. Bahwa 10.000 sekian itu belum ada namanya. Saking banyak. Betapa kayanya kita. Lautan, daratan. Sampai kita nggak sempat ngasih nama itu namanya pulau. Saking banyaknya. Makanya perbedaan yang mendasar dengan negara yang tidak seperti kita, terbentang dari Aceh sampai dengan Papua, dengan berbagai macam sumber daya alam, tidak terpisahkan dengan lautan. Kita bersyukur bisa bersatu dengan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara lain hanya satu wilayah saja, tapi mereka ribut. Ya, Uni Soviet, kalau dulu ingat Uni Soviet, berapa negara mereka? Tapi sekarang menjadi Rusia.
Bahkan menjadi perang antara mereka, Ukraina dengan Sovietnya, dengan Rusia. Itu sesuatu yang harus kita syukuri, bahwa Indonesia merupakan suatu rahmat dari Tuhan untuk kita harus bersyukur. Penduduknya 281.600.000 sekian. Juta loh, bukan ribu, juta. Dari Sabang sampai Merauke. Nyari 11 orang untuk pemain sepak bola kok susah. Harus sampai impor. Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat sulit saya jawab. Kenapa? Ya mungkin dari segi fisik, dari segi skill kita tidak tahu. Tapi masa sih nggak ada sampai kita nyari 10 atau 20 orang untuk bisa jadi pemain yang sekaliber itu, ya. Ini suatu tantangan buat kita semua. Kemudian juga ini sumber daya daratan, perairan, dan dirgantara kita yang tersebar itu sangat luar biasa sekali. Kita sudah mulai harus mengingat sumber daya alam kita yang sekarang berperan adalah salah satunya nikel. Nikel paling dicari, ya. Banyak negara-negara yang berkepentingan untuk mencari itu. Kemudian sarana perhubungan darat, laut, dan udara kita sudah rasakan manfaatnya dengan adanya tol, entah itu tol Jokowi, Jokowi atau apapun. Yang jelas dengan adanya sarana perhubungan itu membuat kita semakin memudahkan. Dulu kalau kita ke Jawa mungkin 3-4 hari, sekarang mungkin 1 hari sudah tembus, ya. Lanjut. Satu hal yang tadi saya ingatkan, sejarah. Bung Karno mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Pahlawan itu siapa sih? Tentu adik-adik semua hanya mengenal, bahkan mungkin ada yang tidak tahu siapa sih pahlawan dari Sumatera Utara. Dia itu apa sih? Kenapa disebut pahlawan? Tentunya kalau kita melihat bahwa kita sudah bisa menikmati situasi dan kondisi seperti sekarang, tentunya kita harus ingat bahwa itu adalah jasa dari beliau-beliau itu. Zaman sekarang mungkin ya sesuatu yang nggak perlu dipikir, tapi kita harus ingat sejarah, ya. Lanjut. Kita mulai mengerti, tadi sudah disampaikan sama pembina bahwa salah satu bahwa negara itu harus ada rakyatnya, harus ada wilayahnya, harus ada pemerintahannya, dan harus ada pengakuan. Kita tahun 1908 baru sepakat bahwa kita harus berbangsa. Belum bernegara, belum berbangsa. Kenapa? Ada Jongjapa, Jongjolbes, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, sebagai Sumpah Pemuda, kita sepakat sebagai satu bangsa, baru satu bangsa. Ya, berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu, Indonesia. Baru sampai sana. Sampai akhirnya kita declare kepada dunia 17 Agustus proklamasi kemerdekaan, barulah kita menjadi suatu negara. Karena apa tadi? Ada pengakuan, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ya, ada pemerintahannya. Inilah yang kita banggakan. Berapa tahun kita umurnya? Indonesia merdeka udah berapa tahun? 80 tahun. Udah tua, ya. Tapi ya kita bersyukur dengan usia 80 tahun ini, dengan berbagai macam yang ada, ya kita nikmati. Lanjut. Kemudian apakah adik-adik tahu bahwa kita ini punya 1128 suku bangsa? Tadi disampaikan oleh pembina bahwa apapun agama kita, apapun suku kita, jangan dijadikan suatu permasalahan. Karena keanekaragaman dengan perbedaan itu mengayakan kita untuk bisa bersatu. Istilahnya kalau misalnya kita minum kopi pahit, tapi kalau pakai gula kan jadi agak legit gitu. Itu ada suatu warna tersendiri.
dengan perbedaan itu. Ya, lanjut. Nah, makanya ini lanjut. Apa itu bela negara? Silakan. Dan nomor 3 tahun 2002. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sedangkan pengertian bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Bela negara merupakan salah satu usaha dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. 5 nilai dasar bela negara. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Sikap dan perilaku cinta tanah air, mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan, sikap dan perilaku sadar berbangsa dan bernegara, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan, sikap dan perilaku setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan, sikap dan perilaku rela berkorban untuk negara dan bangsa, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih, sikap dan perilaku memiliki kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta inteligensi yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Jadi itu 5 dasar bela negara. Implementasinya banyak. Sebenarnya tidak terpaku yang di sini. Saya contohkan misalnya tadi poin menolong sesama. Kita di jalan tabrakan, ada yang tabrakan, kita tolong. Kalau kita berpikiran, ini Muslim apa Kristen? Muslim. NU apa Muhammadiyah? NU. PKS apa PKB? Wah, keburu mati orangnya. Jadi jangan sesempit itu. Fanatisme yang berlebihan itu tidak bagus. Fanatisme yang sehat adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi semua larangan. Itu yang betul. Jadi banyak yang salah kaprah menyangkut masalah fanatisme. Termasuk disadari atau tidak untuk adik-adik mahasiswa semua. Siapa yang suka nonton drama Korea? Jujur, angkat tangan. Film Korea atau penyanyi Korea? Ya, saya salut. Tapi secara tidak sadar kita dijajah dengan budaya Korea. Pertama, masalah makanan, masalah pakaian, sikap dan gaya hidupnya. Kita biasa makan seblak, tiba-tiba menjadi makan topoki atau apa gitu ya. Itu secara tidak langsung hal-hal yang itulah shocknya budaya luar, perang modern seperti itu. Coba kalau kita ngirim seblak ke orang Korea, belum tentu mereka ini.
kita diracuni dengan drama-drama Korea, film Korea. Oh, makanan ini enak, udon dan lain sebagainya. Sehingga kita penasaran untuk mencoba. Itu salah satu contoh, ya. Kemudian juga disampaikan bahwa bela negara adalah upaya pertahanan negara, bukan semata tugas TNI, bukan hanya tugas kami saja, tapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa yang disadarkan melalui program bela negara. Apa yang saya laksanakan ini adalah program bela negara. Saya tidak memaksa amal, tapi harus ada muncul dari keyakinan sendiri bahwa saya harus memiliki bela negara. Bukan hanya bela diri, tapi bela negara. Dan bela negara itu bukan wajib militer. Untuk adik-adik ketahui, di Singapura, Korea Selatan, Jepang, itu wajib bela negara. Pada saat mereka harus pekerjaan, harus sekolah, salah satunya mereka harus ikut wajib militer. Oke lah, kita biasa dengan Korea. Artis-artis Korea itu juga tidak lepas, mereka harus wajib militer. 2 tahun. Sementara kita baru sampai yang namanya komponen cadangan. Komponen cadangan itu adalah suatu kegiatan dalam rangka melatih warga negara yang sukarela ikut dalam membela negara, ikut pelatihan selama 3 bulan, habis itu selesai. Mereka akan dipanggil pada saat darurat militer. Jadi tidak serta-merta itu. Dan umurnya dibatasi sampai umur 38 tahun. Jadi kita tuh belum sampai pada wajib militer, baru sampai komponen cadangan yang sifatnya sukarela. Jumlahnya belum sampai 20.000 komponen cadangan, baru 12.000 sekian. Ya. Sementara kalau yang di negara lain, Singapura aja, itu wajib militer. Tentaranya itu lebih sedikit, sementara yang wajib militer lebih banyak. Ya. Padahal kalau lihat dari luasnya, Indonesia sangat luas. Ya. Jadi bela negara ini bukan wajib militer. Jadi menggugah bahwa Anda ini punya tanggung jawab loh terhadap negara. Tidak harus pikirannya kalau bela negara itu perang, bukan. Melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangannya, itu juga bela negara. Membuang sampah pada tempatnya, itu bela negara. Menghargai perbedaan, menghargai sesama, itu juga bela negara. Jadi pikiran adik-adik semua jangan teracuni karena saya pakaian goreng seperti ini, wah ini kok nakut-nakut. Tidak. Justru kita ingin menyadarkan bahwa Indonesia ini tidak hanya tanggung jawab kita sebagai aparat, tapi juga seluruh komponen yang ada. Ya. Lanjut. Di balik itu kita lihat nih, ada 10 tanda kehancuran bangsa. Perhatikan baik-baik. Ini contoh yang tidak boleh dilakukan. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, bullying, budaya tidak jujur, fanatik terhadap kelompok tertentu yang tadi saya sampaikan, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, kaburnya moral baik dan buruk, bahasa yang tidak jelas, meningkatnya perilaku merusak diri, narkoba, alkohol, dan seks bebas. Rasa tanggung jawab sebagai pribadi dan warga negara rendah, menurunnya etos kerja dan saling mencurigai, dan kurang peduli di antara sesama. Ini tulisan yang harus tidak diikuti. Bagaimana visualisasinya? Ya, perhatikan. Konser Korea
kebenaran yang disampaikan. Maksudnya akan menjadi makna ungkapan cintaku dari hati. Kurang peduli di antara sesama, dia bawa anak sementara yang lainnya pura-pura sibuk. 10 contoh tadi nyata apa hanya angan atau bayangan saja? Ada kan? Ada. Apalagi yang lemah gemulai dan lain sebagainya. Apa kita mau seperti itu bangsa kita? Ya. Saya sampaikan yang tadi itu adalah 10 contoh yang tidak boleh ditiru, tapi ternyata ada. Di dunia nyata Indonesia ini ada. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Rasa hormat hormat itu bukan berarti harus hormat begini, tidak. Saya masih ingat dulu namanya guru sampai biru, ya Pak. Dulu kita periksa kuku itu, coba sekarang lapor polisi. Itu yang terjadi. Karena tidak ada, sebenarnya guru yang sekarang ini beda jauh dengan yang dulu ya. Kalau dulu itu mendidik, kalau sekarang ini mengajar. Perbedaan prinsip antara mendidik dan mengajar. Kenapa? Kalau mendidik itu dengan hati yang ini, tapi kalau sekarang mengajar hanya sebatas menyangkut masalah bagaimana dia menyampaikan materi yang harus disampaikan. Ya, ini yang perlu disampaikan. Jadi tadi 10 contoh yang akan menghancurkan negara, salah satunya itu. Ini baru 10 dan nyata ada. Kemudian definisi bela negara. Ini ada undang-undangnya tahun 2019. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga yang dijiwai oleh kecintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bela negara itu harus tumbuh pada diri kita sendiri, ya. Kemudian dalam konteks digital, nih adik-adik mahasiswa ini kan IT ini, adalah melawan hoak, radikalisme, konten yang destruktif dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif dan edukatif. Tugasnya adalah itu, memberikan edukasi kepada dunia maya ini supaya apa yang harus dikatakan benar-benar dikatakan salah-salah. Apalagi dengan teknologi AI ini, waduh, kadang-kadang antara benar dan salah itu kita, ini benar asli apa tidak. Ini mahasiswa ini yang tahu bagaimana harus seperti apa. Lanjut. Menuju Indonesia Emas adalah visi besar pada 100 tahun. Tadi kan 80, 20 tahun lagi kita 2045 menuju Indonesia Emas. Bukan Indonesia cemas, bukan. Indonesia Emas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kami akan lengser, kami akan pensiun. Di hadapan saya suatu saat akan menjadi seperti Pak Panlindungan, seperti ketua yayasan, seperti dosen-dosen ini, pasti. Maka timbulkanlah motivasi, sampaikan figur yang tadi saya sampaikan, figur yang harus saya contoh seperti itu, ya. Kemudian bela negara tanggung jawab setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan dan martabat negara. Pengertian mempertahankan itu bukan perang seperti yang saya sampaikan. Bangga dengan bahwa saya orang Indonesia, itu juga adalah bela negara, ya. Kemudian peran media sosial di era digital, penggunaan media sosial secara cerdas dan bijak adalah bentuk bela negara yang sangat relevan. Kejadian pada saat kerusuhan di Jakarta, banyak berita-berita yang simpang siur. Tentunya para mahasiswa di sini semua cerdas. Mana membedakan itu hasutan. Makanya saya bilang ada 3. Demonstrasi, provokasi, dan satu lagi aspirasi. Coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Demonstrasi itu bukan pengertian seperti sekarang. Wow, demo itu. Demonstrasi itu adalah memberikan suatu pertunjukan secara fisik, secara keterampilan. Demo masak, demo nari, itu demonstrasi. Coba cek lagi di kamusnya. Sementara kalau menyampaikan pendapat, itu namanya aspirasi. Nah, antara dua itu dirusak dengan adanya provokasi. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak cerdas. Saya yakin adik-adik semua ini cerdas semua, sehingga bisa membedakan mana hoax, mana yang betul. Ya. Jadi peran media sosial ini adalah salah satu bentuk bela negara yang sangat relevan. Kalau Anda bijak, cerdas, bagaimana menilai isi dari konten itu, tidak akan terhasil. Ya. Lanjut. Bela negara di era kita ini melawan konten negatif, menyangkut radikalisme, propaganda teroris, cyberbullying, dan hoax. Partisipasinya adalah konten positif yang tadi saya sampaikan, menjaga etika digital, terlibat dalam dialog yang membangun, literasi digital, ini sangat dibutuhkan. Jadi jangan tadi yang sampaikan, kalau AI itu inputnya itu ya udah itu keluar. Tapi kalau kita mengayakan diri kita dengan berbagai macam pengetahuan, literasi yang ada, pasti kita akan lebih cerdas lagi, ya. Kemudian bersikap kritis, tidak mudah terprovokasi. Tadi saya sampaikan, provokasi ini bahasa yang sederhana tapi bisa menghancurkan. Karena kalau kita tidak cerdas, ya, saya yakin adik-adik yang menguasai masalah IQ itu IQ-nya itu pasti di atas rata-rata. Dia lebih cerdas. Karena apa? Otaknya terus berputar bagaimana. Padahal yang dihadapi adalah suatu mesin. Saya yakin itu. Ya. Kemudian melaporkan konten negatif. Itu ke aduan konten.id. Tapi kita nggak usah ngurus yang konten negatif. Yang jelas kita berbuat yang positif. Ya. Lanjut. Mengapa bijak bermedia sosial adalah bagian dari bela negara? Ini suatu pertanyaan yang relevan dengan jurusan yang ada di sini. Mempertahankan integritas negara, menjaga keutuhan informasi dan mencegah penyebaran berita palsu. Tadi sudah dibahas. Melindungi generasi muda, media sosial yang sehat membantu menciptakan generasi emas yang kritis, inovatif, dan berkarakter. Membangun citra positif bangsa, yaitu bermedia sosial ikut menjaga citra Indonesia di mata internasional. Kita garis bawah ini, melindungi generasi muda. Coba jujur aja, keluarga kita punya anak nih, umur setahun, umur 2 tahun. Supaya tidak rewel, apa yang dikasihkan? HP. Ini saya nggak tahu pola seperti ini terjadi kenapa ya? Yalah supaya anaknya itu supaya tenang, dikasihlah dia HP. Dan anak itu, kalau saya masih ngalami kursus komputer, kursus ngetik, anak-anak sekarang itu tanpa harus seperti itu, dia sudah bisa buka-buka YouTube kan. Umur anak 2 tahun, 3 tahun, coba bayangkan. Itu yang terjadi. Ya. Makanya saya nitip kepada adik-adik semua, apabila ada saudaranya yang seperti itu, cegah. Lebih baik mainan yang lebih edukatif, yang lebih konstruktif, misalnya memberikan mainan Lego, mainan yang membuat otak ini berpikir. Ya. Ini tanggung jawab kita bersama. Lanjut. Ini lagi, ya silakan. Uang dan kuat para patriot. Makanya saya bilang sejarah, jangan lupa sejarah. Inilah sejarah kita. Negeri yang direbut secara susah payah bertalang nyawa oleh para pejuang bangsa ini, melawan bule-bule musuh tanpa takut lagi, sampai akhirnya kita mampu berdiri sendiri. Bambu runcing kita hanya berperang. Merdeka atau mati.
Tapi jangan salah sangka tuan dan puan, ancaman masih ada. Musuh-musuh baru yang hendak menghancurkan ini negeri. Para penjajah baru yang hendak memakai senjata baru, yaitu senjata informasi. Tuan dan puan, ini adalah ancaman yang tidak terlihat, namun sangat berbahaya. Seperti kata pepatah, pengetahuan adalah kekuatan. Maka kita harus waspada dan siap menghadapi ancaman ini. Peluru kini berwujud berupa penyebaran berita palsu, propaganda, fitnah-fitnah, ujaran kebencian, dan sabotase yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu stabilitas ini negara. Dimana lagi negara sedang sibuk mengantar para anak-anak bangsa menuju masa depan. Menteri kita mengundang segera patriot bangsa yang saling bahu-membahu mencerdaskan semua orang Indonesia. Dalam menegakkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negeri ini, ingatlah bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada senjata di medan laga semata, melainkan pula pada citra bangsa yang terjaga. Dengan membangun dan mempertahankan citra negeri yang bermartabat, kita menegaskan pada dunia bahwa bangsa ini mampu berdiri tegak, dihormati, dan tidak terjajah oleh rasa gentar. Pertahanan citra adalah perisai utama yang akan membawa kita pada keamanan sejati dan kejayaan banyak generasi. Mari bahu-membahu menjaga negeri. Seperti tentara itu tidak. Tugas masing-masing adik-adik di bidang IT, bagaimana harus bersikap. Bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam membuat suatu konten. Sehingga bela negara bukan hanya perang, tapi juga peranan dari adik-adik semua untuk meyakinkan Indonesia ini bebas dari ancaman. Tadi saya sudah sampaikan juga ada beberapa hal yang menjadi kebiasaan dari lingkungan kita yang harus kita rubah. Ketergantungan kita dengan masalah media sosial, kejadian di Nepal, ya, adik-adik mungkin tahu semua. Bagaimana mahasiswa berjuang menyuarakan, tapi apa yang terjadi? Begitu pemerintahannya hancur, bingung sendiri, karena negara tidak ada yang memerintah. Kebetulan yang ada hanya tentara angkatan bersenjatanya. Akhirnya dimediasi. Jadi adik-adik semua adalah generasi Z yang memang memiliki kemampuan yang lebih menyangkut masalah media sosial. Tapi harus berpikir dan bersikap bijak dalam menentukan. Jangan hanya karena emosi. Coba kalau kita lihat yang di Nepal itu, waduh, sangat-sangat ini. Semua takut untuk menjabat. Padahal pemerintahan suatu negara itu harus tetap jalan. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian internet ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah bahas bahwa ciri-ciri masyarakat modern seperti itu. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu masa depan teknologi. Kalau ingin sukses, raihlah. Maka raihlah masa depan dengan memanfaatkan teknologi. Saya ngomong masalah ini karena saya yakin konteksnya adalah adik-adik ini menyangkut masalah teknologi. Maka raihlah masa depan Anda ini dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian ide itu tidak harus sempurna. Begitu dapat, segera lakukan. Setelah dilakukan nanti akan jelas kemana arah kesempurnaan. Artinya, jangan takut untuk berbuat salah. Membuat suatu kesalahan akan menjadi suatu perbaikan ke depannya. Kita ini, jiwa bangsa kita ini, kadang-kadang belum apa-apa udah takut duluan lah. Contoh, duduk di depan aja, kamu aja. Di mana-mana saya lihat. Karena itu budaya yang harus kita rubah. Duduk di depan itu lebih terhormat kok. Bukan orang yang terhormat, maksudnya bukan harus jadi pejabat untuk duduk di depan. Dengan kita duduk di depan, informasi akan lebih tahu gitu. Ya. Di era teknologi bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat.
Jadi kemajuan teknologi jangan hanya berdasarkan saya mah ikut saja, saya mah apalah gitu kan. Anda akan ketinggalan. Anda akan ketinggalan dan akan kalah. Ya. Ada kesempatan raih. Jangan takut membuat salah. Yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan wawasan kebangsaan, wawasan bela negara, kaitannya dengan masalah IT, teknologi, karena saya yakin adik-adik semua adalah pakarnya. Kemampuan otak bisa, kecerdasan bisa menjadi suatu senjata yang sangat luar biasa. Makanya saya minta dengan memberikan wawasan ini, rasa cinta tanah air, ya, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sehingga berdiri tegak di antara negara-negara lain, saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber atas materi yang sangat inspiratif. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan menyebut nama serta program studi. Ya, silakan yang belakang itu. Mohon izin ke depan saja, Bang. Boleh ke depan. Perkenalkan, nama saya Nazir Lamadi dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menyeimbangkan hak untuk mengkritik pemerintah dengan kewajiban untuk membela negara? Dan kapan kritik itu menjadi ancaman bagi persatuan bangsa? Ada semua, kita tahu kita ini negara yang demokratis, di mana ada unsur perangkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemarin hal-hal yang menyangkut perbedaan, kan asal-muasalnya itu, yaitu media sosial. Rumah saya di Bintaro macet, jadi saya perlu untuk itu. Itu yang menyebabkan. Salah satunya, kekuatan media sosial itu sangat luar biasa. Kita tahu eksekutif itu adalah eksekutor dari semua kebijakan yang diajukan kepada legislatif. Legislatif itu yang membuat aturan-aturan, mensahkan aturan-aturan. Sayangnya, legislatif dalam hal ini yang katanya perwakilan rakyat itu tidak bisa menerima apa yang menjadi aspirasi dari rakyat semua. Contoh, masalah korupsi yang sering. Sampai sekarang, undang-undang perampasan aset itu tidak pernah terwujud. Karena apa? Ya dari mereka sendiri yang membuat peluang seperti itu. Coba kalau itu diberlakukan dari awal, maka tidak akan ada koruptor-koruptor yang seperti sekarang ini. Berapa triliun, berapa kerugian negara akibat korupsi. Karena tidak ada efek jerah. Mudah-mudahan tahun ini, sesuai yang disampaikan oleh Presiden, undang-undang menyangkut perampasan aset yang koruptor itu bisa segera disahkan. Kemudian pembuktian terbalik. Saya contohnya, misalnya gajinya hanya sekitar 15 juta, tapi kok punya tanah kebun sawit 100 hektar, dari mana? Pembuktian terbaliknya nggak masuk, kecuali mungkin, oh bapak saya itu memang tuan tanah, bapak saya adalah bagaimana, itu bisa. Dan itu tentunya harus ada pembuktian. Jadi kapan kita berbuat kritis kepada pemerintah, tentunya ada salurannya. Saluran yang tepat adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi manakala Dewan Perwakilan Rakyatnya itu buta dan tuli, maka kita wajib untuk mengingatkannya. Caranya, menyampaikan aspirasi. Di luar negeri, di Inggris contohnya, apabila ada demonstrasi, itu bukan di jalan seperti yang kita lakukan sekarang ini, tapi mereka diterima di rumah rakyat itu. Itu yang terjadi. Jadi, kapan kita harus bersikap kritis, kapan tentunya kita melihat. Sekali lagi, adik-adik mahasiswa ini adalah orang yang cerdas, yang tahu bagaimana harus bersikap. Ya, itu saja mungkin jawaban saya. Mudah-mudahan bisa memberikan
pencerahan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk teman-teman sekalian, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Brahmana, saya bidang kemahasiswaan Pak. Dari Bapak berikan tadi ada 10, salah satu kehancuran bangsa. Mungkin inilah yang terjadi generasi Z Pak, serba instan. Salah satunya kesenjangan sosial, selalu berkelompok-kelompok, dan juga kita di kampus sudah disahkan oleh Kemensaintek untuk penanganan PPKPT, pencegahan penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi. Dan selama kita PKIB, memang kita selalu Pak, kita mengundang Kodim 038 untuk memberikan kegiatan wawasan kebangsaan. Tetapi Pak, pertanyaan yang salah satunya mungkin saya sering mengatakan kepada mereka, dari saya pribadi, pintar tidak cukup, kepintaran itu hanyalah etika dan juga karakter. Yang sekarang mungkin Bapak bisa memberikan salah satu Pak, motivasi tentang sikap dan juga perilaku kepada anak-anak kita agar mereka tahu bagaimana salah satu bela negara bukan hanya di luar, tapi bela negara itu bisa dilakukan dalam kampus. Dan salah satunya Pak, izin mahasiswa kita kemarin ada juga yang lolos di Kementerian Pertahanan yang namanya Dwi Agung Kurniawan yang sekarang di Koarmada. Dan juga ada juga mahasiswa kita yang sudah komkat juga, dan juga ada di Badan Gizi Nasional yang di pendapatan alhamdulillah di Binjai juga Pak. Mungkin salah satu itu Pak, berikan motivasi kepada kami dan khususnya para mahasiswa generasi Z ini yang serba instan tentang sikap dan perilaku untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Adik-adik itu semua, saya hanya menyampaikan bahwa dalam bela negara itu tidak mengenal anak siapa, tidak mengenal itu kerjaannya apa, tapi dalam bela negara merupakan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Adik-adik semua adalah akan menggantikan kita semua di sini. Pada saat, dan yakinlah bahwa bisa. Pembina menyampaikan pada kami pada saat itu bahwa lulusan yang ada itu dimonitor. Apakah mendapat pekerjaan, apakah relevan dengan bidangnya, sama satu lagi saya lupa. Yang jelas, bersyukur di sekolah ini dimonitor. Jadi secara kapabilitas dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi adik-adik masuk sekolah ini tidak salah, udah betul ya. Bahkan sudah ada kerjasama dengan Jepang, bahkan beliau juga mau ke Korea dalam rangka memikirkan hasil lulusan ini jangan sampai nganggur atau tidak. Ya, memang sih dalam suatu proses pendidikan antara lapangan pekerjaan dengan lulusan itu pasti akan lebih banyak lulusannya. Itulah fungsi Anda untuk bersaing. Tapi yakin Anda bisa, apalagi dengan bidang IT, tidak semua orang bisa, tidak semua orang suka. Maka akan lebih luas lagi kesempatannya. Jadi saya sampaikan, jangan takut untuk berbuat salah dalam menjalani hidup. Karena hidup itu harus dijalani supaya kamu tetap bisa hidup. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kamu takut berbuat salah, karena dengan salah kamu akan memperbaiki hidup itu. Jadi itu ya Pak, mudah-mudahan memberikan motivasi, dan saya yakin adik-adik semua mampu dan bisa untuk melakukan itu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Gusti. Selanjutnya yaitu pemberian cenderamata kepada Bapak narasumber. Kami mohon kepada Bapak narasumber, Bapak Kolonel Infantri Adel Suherwana SSOS dan Letnan Kolonel CBA Nike Kusuma untuk maju ke depan
Dan kami mohonkan kepada Wakil Ketua 1 Ibu Novieni M.Com untuk menyerahkan cenderamatan. Oh iya.